Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Nomor babnya 32, nomor hadisnya 402. Kitabus Shalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma, babnya apa-apa. Jaa, yang datang apa ma, fil kiblati, di dalam kiblat. Babnya kiblat. Waman, dan orang lam yaro, yang tidak berpendapat siapa orang, al-i'adata, pada mengulangi, alaman, atas orang, saha, yang lupa siapa orang. Fasolah, maka sholat siapa orang, ila wiri kiblati, pada selain kiblat. Jadi sudah sholat, ternyata arah kiblatnya salah. Wa qad salam, dan sungguh salam siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi raq'atayil duhri, di dalam 2 rakaat sholat duhur. Nabi lupa waktu sholat duhur hanya 2 rakaat. Nabi lupa sholat duhurnya cuman 2 rakaat. Dan Nabi wa aqbala, dan menghadap siapa Nabi, ala nasi, atas manusia, biwajhihi, dengan wajahnya Nabi. Maksudnya Nabi sudah berbicara kepada orang lain. Jadi sholat duhur baru dapat 2 rakaat, Nabi salam, kemudian Nabi berbicara kepada orang lain. Bahkan di hadis lain itu dijelaskan Nabi itu sudah sampai kebun kurma. Jadi sholat cuman 2 rakaat, selesai itu Nabi keluar ke kebun. Ya. Nabi sholat ke kebun, Nabi keluar ke kebun, kemudian diingatkan oleh sahabat, Nabi tadi sholatnya baru 2 rakaat. Ya. Lalu Nabi langsung balik, kemudian Nabi menambahi 2 rakaat. Terus Nabi sujud sahwi. Ya. Kemudian Nabi sujud sahwi. Suma, kemudian atama, menyempurnakan siapa Nabi, ma, pada apa-apa, bakia, yang tersisa apa ma. Lalu Nabi setelah diingatkan, Nabi menyempurnakan sholatnya. Nabi menyempurnakan sholatnya. Jadi menambahi kekurangan sholatnya. Karena tadi sholatnya itu hanya 2 rakaat. Nabi sudah berbicara kepada orang lain. Bahkan Nabi sudah berkebun, sudah sampai kebun. Kemudian diingatkan, Nabi bergegas pulang, kemudian Nabi menyempurnakan sholatnya yang tersisa, yaitu Nabi nambah 2 rakaat. Ini selama belum batal.
selama belum batal wudunya. Maka lalu langsung nambahi rokaat yang ditinggalkan, kemudian sujud sahwi terus salam. Tapi kalau sudah batal sholat nih, lupa, baru dapat 2 rokaat salam, kemudian wis ngobrol, wis kemana-mana, terus batal wudunya, diingatkan, lu tadi sholatnya kok cuma 2 rokaat, maka hukumnya batal, harus mengulangi dari awal, Jadi selagi tidak batal ya tinggal nambahi, kekurangan sholatnya. Tapi kalau sudah batal ya maka sholatnya diulangi dari awal. Ini. Hadasana Amr ibni Aun qala hadasana Hushaim an Humaid an Anas qala berkata siapa Anas, qala berkata siapa Umar, wafaqtu mencocoki aku, Robbi pada Tuhanku, fisalasin di dalam 3 hal atau 3 perkara. Jadi apa yang menjadi keinginanku, kata Umar, itu Allah mengabulkan dengan wahyu kepada Nabi. Jadi Umar pengen sesuatu, lalu Allah mengabulkan sesuatunya Umar itu melalui Nabi. Fakultu maka berkata aku Umar, ya Rasulullah, wahai Nabi. Yang pertama, lawit tahotna, alangkah baiknya mengambil kita, min makomi Ibrahim, pada makom Ibrahim, musola, pada tempat sholat. Yang pertama, Umar usul kepada Nabi, apakah makom Ibrahim itu tidak dijadikan tempat sholat? Baiknya itu makom Ibrahim dijadikan tempat sholat Nabi. Ternyata Nabi diam, Nabi tidak menjawab sedikit pun. Lalu Allah menurunkan wahyu. Fanazalat maka turun opo ayat wattakhidu mim maqami Ibrahima musola, Al-Baqarah 125. Wattakhidu dan mengambillah kalian min maqami Ibrahim, dari makom Ibrahim, musola, pada tempat sholat. Jadi Umar usul kepada Nabi agar makom Ibrahim dijadikan tempat sholat, tapi Nabi nggak ada respon, menengai. Langsung Allah menurunkan ayat wattakhidu mim maqami Ibrahima musola. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ayatul hijabi, dan ayat hijab, surat Al-Ahzab ayat 59. Kultu berkataku Umar, ya Rasulullah, wahai Nabi, lau apa ini? Amarta, alangkah baiknya perintah engkau, nisa aka, pada istri-istri engkau, ayah tajibna, bahwa berhijab mereka. Fa'innahu, bahwasanya, yukallimuhunna, berbicara sungguh pada mereka istri, siapa? Al-barru, orang yang baik, wal fajiru, dan orang yang jelek.
Akhirnya fanazalat, maka turun opo ayatul hijab, ayat hijab. Itu tadi surat Al-Ahzab ayat 59. Jadi usulannya Umar yang kedua, Nabi, alangkah baiknya engkau itu perintah kepada istri-istri engkau agar mereka memakai hijab. Ini sebelum turun ayat hijab. Kenapa? Karena istri-istri engkau itu diajak bicara oleh orang-orang yang baik dan juga oleh orang-orang yang jelek. Takutnya kalau tidak pakai hijab, nanti ada orang yang jelek atau orang yang ingin berbuat jelek, yaitu dengan cara dijatuhkan, diremehkan. Jadi alangkah baiknya engkau perintah mereka untuk memakai hijab, agar ya apa ya istilahnya, ya agar tidak diremehkan, oleh orang-orang lain, dan juga termasuk sebagai pembeda, ya, sebagai pembeda antara budak dengan istrinya Nabi. Jadi dulu untuk membedakan mana budak, mana orang merdeka, itu dengan memakai hijab. Kalau budak itu tidak memakai hijab, kalau orang merdeka itu pakai hijab. Yo, istri-istri engkau itu disuruh pakai hijab Nabi. Akhirnya Nabi diem juga, tidak ada respon terhadap usulannya Umar. Lantas Allah menurunkan ayat hijab. Itu yang kedua. Yang ketiga, wajib tama'a dan kumpul. Wajib tama'a dan kumpul siapa? An-nisa'un nabiyyi, istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fi ghairati, di dalam cemburu, alaihi, atas Nabi. Jadi usulan yang ketiga, bahwa istri-istrinya Nabi itu berkumpul, ya, istri-istri Nabi itu berkumpul, mereka cemburu dengan Nabi, ya, bahkan dalam hadis itu dijelaskan mereka itu sepakat ketika Nabi menggilir ke rumah salah satu istrinya, mereka supaya berkata bahwa Nabi itu mulutnya bau, ya, ya. Nabi itu mulutnya bau, dan memang Nabi itu tidak suka dibilang mulutnya bau. Paling benci Nabi itu disebut mulutnya bau. Wah, Nabi itu bau mulutnya, ya, seperti madu mongso atau apa itu, ya. Maka Nabi benci. Mereka sepakat, mereka berkumpul, istri-istrinya Nabi berkumpul, sepakat setiap Nabi menggilir ke rumah siapa saja supaya mengatakan bahwa mulutnya Nabi bau. Jadi ceritanya itu, ya, karena Nabi diketahui telah menjimak budaknya, telah menjimak budak perempuannya yang bernama Maria. Jadi istri-istrinya cemburu karena Nabi menjimak budak tersebut. Makanya dia sepakat ketika Nabi datang ke rumah untuk menggilir, maka istri-istri Nabi itu supaya ngomong kalau Nabi itu bau mulut. Fakultu, maka berkata aku Umar, lahuna, pada mereka istri. Jadi ketika Nabi
dicemburui oleh istri-istrinya, Nabi itu merasa susah, merasa kesusahan, merasa berat. Nabi merasa galau, gundah, itu. Apalagi ya, galau, gundah, dan galau, gundah. Nah, itu. Akhirnya Umar berkata kepada istri-istrinya Nabi, asa barangkali itu ya daun, batu, bukan. Asa boleh jadi, ya. Asa boleh jadi siapa Robbuhu Tuhannya Nabi, intolakokuna bahwa mentalak siapa Nabi pada kalian, ayyubaddilahu bahwa mengganti siapa Allahu pada Nabi, aswajan pada beberapa istri, aswajan pada beberapa istri, khairon yang lebih baik, mingkunna dari kalian istri, mingkunna dari kalian istri. Fanazalat maka turun opo hadhil ayah, ini ayat, yaitu surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6. Jadi ketika Nabi gelisah sebab istri-istrinya cemburu karena Nabi ketahuan menjimak budak perempuannya, lalu Umar, ya, dia berkata kepada istrinya, kamu itu membuat Nabi susah. Bisa jadi Allah akan memerintahkan Nabi untuk menceraikan kalian, untuk mentalak kalian, dan Allah akan mengganti dengan istri yang lebih baik daripada kalian. Nah, kalian kok ngono, kamu itu semua istri-istri Nabi kok membuat Nabi susah. Hati-hati, bisa jadi nanti Allah perintah kepada Nabi, ya, untuk menceraikan kalian, untuk menceraikan kalian. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini, yaitu surat Tahrim ayat 6. Itulah 3 hal usulannya Umar kepada Nabi yang dikabulkan oleh Allah, walaupun Nabi tidak merespon terhadap usulannya Umar. Usul begini, Nabi diam, Allah yang menjawab dengan turunnya ayat. Wa hadatsana ibnu Abi Maryam qala hadza akhbarana Yahya ibni Ayub qala hadatsani Humaid qala berkata Humaid, sami itu mendengar aku Anasan pada Anas bihada dengan ini hadis. Saya mendengarkan hadis ini dari Anas. Hadasana Abdullah bin Yusuf qala akhbarona Malik ibnu Anas an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar qala berkata siapa Abdullah, bainan nas di antara manusia atau suatu ketika manusia bikubain di tanah Kuba, fi sholati subahi di dalam sholat subuh. Ini sholat subuh yang masih menghadap kiblat,
menghadap Baitul Maqdis. Ketika itu ja'ahum datang kepada mereka sopo atin orang yang datang, namanya Atab bin Basir, Atab bin Basir, Atab bin Bisr, ya, Basir. Faqala maka berkata siapa Atab, Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qad unzila, sungguh telah diturunkan, alaihi, atas Nabi, lailatan, tadi malam, Qur'anan, pada Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 144. Al-Baqarah 144. Wa qad umira, dan sungguh diperintah siapa Nabi, ayastaqbila, bahwa menghadap siapa Nabi, al-Ka'bata, pada Ka'bah. Fastaqbiluha, maka menghadaplah kalian pada Ka'bah. Wa kanat, dan ada, opo wujuhuhum, beberapa wajah mereka manusia, ila Syami, menghadap ke Syam, yang tadinya menghadap ke Syam. Fastadaru, maka berputar mereka, ilal Ka'bati, ke arah Ka'bah. Jadi Abdullah bin Umar berkata, pada waktu manusia itu berada di tanah Quba, mereka mengerjakan sholat subuh, masih dalam keadaan menghadap Baitul Maqdis. Tiba-tiba datanglah Atab bin Bisr. Dia berkata bahwa tadi malam Nabi diturunkan wahyu. Bahwa tadi malam Nabi diturunkan wahyu, yang mana Nabi diperintah untuk menghadap ke Ka'bah. Maka kalian menghadaplah ke Ka'bah. Semalam loh Nabi keturunan wahyu untuk menghadap Ka'bah, dan Nabi sudah menghadap Ka'bah. Kok kalian masih menghadap Baitul Maqdis itu loh? Ya, maka kalian menghadaplah ke Ka'bah. Yang mana awalnya wajah-wajah mereka itu menghadap ke Syam. Akhirnya mereka berputar menghadap ke Ka'bah. Jadi ini menunjukkan sholat yang sudah menghadap Baitul Maqdis itu tidak perlu dibatalkan dan tidak perlu mengulangi sholatnya, ya tinggal muter saja, ya. Nggak perlu wes batal sholatnya, Nabi sudah menghadap Ka'bah, kita menghadap Baitul Maqdis, sekarang kita ngulangi sholatnya menghadap Ka'bah. Nggak perlu, cukup muter badannya yang tadinya menghadap Baitul Maqdis, diputar menghadap ke Baitullah dan melanjutkan rangkaian ibadah sholatnya itu. Jadi nggak perlu membatalkan sholatnya, nggak perlu mengulangi sholatnya. Begitu juga dengan orang yang sholat kiblatnya salah. Nah, ini biasanya terjadi ketika orang itu baru datang di suatu tempat. Ya, baru datang di suatu tempat, kemudian dia sholat menganggap dan yakin bahwa arah kiblatnya itu ke sana. Ketika sholat kemudian diingatkan, Mas, Mbak, kiblatnya salah, kiblatnya menghadap ke kiri, ya, contohnya. Ya nggak perlu bubarin sholatnya, nggak perlu membatalkan sholatnya, cukup hanya memutar badannya diputar untuk menghadap ke
kiblat ya. Seperti saya dulu, saya ingat banget waktu pertama kali datang ke Kediri jam 3 malam, waktunya sholat malam, saya sholat malam. Saya sholat malam, kemudian menghadap ke timur ya. Perasaan saya itu menghadapnya ke kiblat ya. Kemudian diingetin, Mas, salah kiblatnya. Akhirnya putar balik, masih salah. Masih salah. Akhirnya sama mas-mas itu diputerkan badannya. Ini, nah itu nggak perlu apa sholatnya dibatalkan, kemudian diulangi sholatnya, itu nggak perlu, cukup memutar badan mengarah ke kiblat saja. Itu hadasana Musaddadun qala hadasana Yahya an Syu'bah anil Hakam an Ibrahim an Alqamah an Abdillah qala, berkata Abdillah, sholat siapa an Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-duhra pada sholat duhur, khomsan 5 rakaat. Faqalu maka berkata mereka sahabat, azida adakah ditambah opo fi sholati di dalam sholat? Loh, kok sholatnya 5 rakaat? Apa ada wahyu baru ini? Sholat duhur 5 rakaat, biasanya 4 rakaat, kok ini 5 rakaat? Nabi, apakah ini wahyu baru Nabi? Biasanya 4 rakaat, kok ini 5 rakaat? Qala, bersabda Nabi, wama, dan apakah daka demikian itu? Apa iya? Mosok sholat 5 rakaat? Qalu, berkata mereka, sholaita, sholat engkau Nabi, khomsan pada 5 rakaat. Bener loh Nabi, engkau itu sholatnya 5 rakaat. Fasana, maka menyondongkan siapa Nabi, rijlaihi, pada kedua kakinya Nabi, maksudnya menata kaki untuk siap-siap sujud. Wasajada, dan sujud siapa Nabi, sajdata, ini pada 2 sujudan. Jadi Nabi langsung menata kakinya, duduk ya, duduk seperti at-tahiyat. Kemudian Nabi sujud sahwi dengan 2 sujudan. Itu maka dengan sujud sahwi yang tadinya sholat 5 rakaat, maka 1 rakaat akan dihapus dengan sujud sahwi. Ini dari hadis ini ya, kita sudah bisa ambil kesimpulannya. Ketika ragu-ragu ya, maka diambil sholatnya dari hitungan yang kecil, jangan diambil hitungan yang besar. Contohnya, wah aku sholatnya dapat 3 rakaat ini ya. Kemudian dia nambah 1 rakaat, ternyata 5 rakaat. Jadi ngambilnya dari hitungan yang kecil. Kemudian ya, tidak perlu kalau salah kiblat ya, tidak perlu membubarkan sholatnya, tidak perlu membatalkan sholatnya, hanya memutar badannya saja, diputar, kemudian meneruskan sholatnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ya itu terakhir? Kok kayak